Haleluya, selamat malam saudara-saudara di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia yang sudah menunggu siaran channel Saifuddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai, membela kebenaran dan tegakkan keadilan. Terima kasih untuk masa menunggu ini, tapi tidak ada yang terlambat karena kita tunggu terus narasumber kita untuk bercerita bagaimana dia bergumul di dalam menerima Yesus Kristus, mempertahankan imannya, berjalan terus bersama Tuhan dan diberkati. Ini orang Betawi asli yang sudah bersaksi kepada banyak orang dan memberkati banyak orang, memperlihatkan bagaimana semangatnya mencintai Yesus Kristus. Selamat malam Irma. Selamat malam Abi. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Abi sudah lama nunggu kamu ini, bahkan menanti untuk kesempatan boleh bersaksi kepada para penonton channel ini. Nah, kita langsung saja untuk berikan kesempatan dan silakan Irma kenalan, kemudian cerita kenapa bisa terima Yesus Kristus. Iya, mungkin pilihan kan Bi. Iya. Ikut Tuhan kan pilihan. Umur 17 tahun Bi. Oh. Sakit nih bekasnya nih Bi. Tuh, yang di leher nih. Oh. Ini Iya. awalnya benjolan Bi. Bi ini kecil. Kan proses tahun setengah sakitnya Bi. Iya. Pindah kemari. Tuh. Di dalam tubuh Irma ada 4 kayak begini nih tuh Bi. Jadi kalau waktu itu kan setahun setengah nggak pernah ke dokter, ke dukun, ke alternatif. Berat badan 27 kilo. Waduh. Ini nanah semua nih Bi. Jadi setahun setengah itu prosesnya tuh mungkin 2 bulan gede pecah, timbul di sini gede pecah nih kayak tomat nih Bi. Oh. Di bawah ketiak lagi benjol gede pecah. Nah larinya ke payudara, busuk baunya tuh bau sampah. Kita tidur diasingin, kita kan bukan orang kaya Bi, orang biasa aja. Emak cuman kuli nyuci, yang kerja cuman kakak doang sendiri di pabrik. Perabotan habis tuh dijualin sama emak buat kita berobat. Padahal berobatnya nggak ke dokter, bolak-balik alternatif gitu Bi. Apa aja kita sampai air kencing Bi kita minum, saking mau sembuh. Ada tulisannya tuh Bi di buku kayak dari orang Inggris dah. Tulisannya pakai bahasa Inggris tapi ada artinya. Bisa sembuhkan sakit penyakit. Kagak sembuh-sembuh Bi. Kenapa nggak minum kencing onta aja? Nggak sembuh-sembuh Bi. Sakit apa itu? Kelenjar getah bening. Oh. Tumbuhan, makanya dia kan tumbuh. Nah katanya kalau akarnya nggak dicabut Bi, itu menjalar Bi. Kalau akarnya nggak dicabut dia tetap tumbuh. Kayak itu Ustadz Arifin itu penyakitnya sama Irma, kelenjar. Sama Olga tuh sama kayak kita. Oh. Itu sebelum menikah? Belum, masih gadis. Oh, kasihan anak gadis cantik harus menderita getah bening gitu. Nah, jadi setelah kapan terima Yesusnya? Setelah sembuh atau bagaimana? Enggak Bi, kita tadinya kekeh banget kagak mau Bi, mendingan mati kan. Gitu, walaupun Irma jarang sholat ya Bi, tapi kan dari kecil kita udah, nenek kan haji, dari ayah kan Padang. Emak Betawi asli, ayah Padang seketurunan. Nenek kita kalau kata ayah tuh guru tafsir. Lahir di Medan, makanya kan kalau ngomong pakai kau gitu. Jadi lahirnya di Medan, ayah gitu. Jadi kita mimpi waktu kita mau bunuh diri, kan kakak bilang, lu mati aja lu, gara-gara lu sakit tuh ya perabotan rumah habis sampai coet-coet, sampai penggorengan dijualin Bi buat kita berobat. Jadi dia mungkin kesel kali. Kita kakak, lu mati aja lu, gara-gara lu sakit tuh perabotan rumah, duitnya kerja larinya ke kita gitu. Jadi kayak orang kesel gitu Bi. Kita tidur diasingin Bi, tidur di depan rumah, kan rumah 3 petak. Tidur di depan. Jadi kita tiap
malam tuh kedinginan Bi, kayak kuntilanak jam setengah 2 kita ngerintih, kan sakit banget Bi, ngebet. Namanya payudara bolong gimana sih? Di sini kan kalau kita boleh tunjukin, kita tunjukin, ada fotonya. Kan kagak boleh ditunjukin di sini katanya. Iya. Bolong Bi, udah bolong gitu. Jadi kita nyiumnya jadi enak. Orang kalau ketemu kita begini. Emak aja nggak mau deket-deket, emak yang ngelahirin kita kagak mau deket-deket. Bau banget Bi. Iya. Jadi kalau tiap malam kita kayak ma sakit gitu. Iya. Sakit mah gitu Bi. Tiap malam Bi kayak kuntilanak. Kalau ingat-ingat gitu jadi nangis. Ya pokoknya Tuhan Yesus baik banget Bi, nggak pernah cari Tuhan. Saya nggak pernah cari Tuhan, makanya beruntung banget nih Irma. Iya. Irma yang dulu mah jelek banget Bi, bau 27 kilo nih, kulit bersisik semua nih Bi. Kulit semua bersisik Bi. Apa dibilang kayak ular, kita keluar rumah pengen namanya di dalam mulu kan nggak enak Bi. Bosen, pintu depan ditutup karena bau, takut. Rumah kecil, kita keluar dikatain, bukan nama orang nih, dikatain sama sepupu mak kita sendiri, saudara sendiri, kan sakit banget kayaknya Bi. Lu mau tau nggak ciri lepra tuh kayak kulit lu tuh kayak badan lu bersisik, masuk kamar nangis, makanya kita pengen bunuh diri. Ngapain hidup coba Bi? Nah kita nyusahin orang tua, kakak kita marah-marah mulu, kita dilempar pakai sarung Bi, bau gitu. Nangis aja. Ini kalau ditampung air mata nangis mulu Bi. Dan akhirnya kan kita mau bunuh diri. Baygon kan zaman dulu kalau baygon kita puter-puter. Ya kan Bi, zaman dulu kan baygon tuh yang diputer-puter gitu, yang disemprot gitu. Nah, udah Bi kita tuang tuh di gelas. Ira bilang, ya Allah ngapain hidup, mendingan mati aja. Udah mau kita minum Bi, lah di kamar ada yang ngepegang kepala kita. Waktu itu kan rambut nggak panjang kayak gini Bi. Jadi rambut Irma nggak mandi setahun setengah, kan nggak bisa kena air, nih bolong semua, jadi nggak bisa kena air lah, ntar perih. Jadi kita nggak tahu, rambut tahu panjang tapi namanya berminyak kan nggak pernah keramas ya Bi, setahun setengah nggak pernah kena air, nggak pernah mandi. Jadi kayak ada ngebelai gitu Bi, kayak di konde gitu. Waktu megang baygon itu, dengar suara jelas banget, itu pun sekali-kalinya Bi kita dengar suara itu, sampai sekarang kagak pernah dengar lagi. Aku mengasihimu. Merinding semua Bi. Ada suara tapi nggak ada orangnya Bi. Lah kita lihat ke belakang, ke kiri kagak ada orang, kita pikir setan Bi. Lah kita kagak jadi bunuh diri, kita taruh deh tuh. Nggak jadi bunuh diri. Nggak jadi Bi, orang kita ketakutan. Lah dengar suara nggak ada orangnya, terus malah kita diginiin Bi, kayak ada ngusap gitu Bi. Aku mengasihimu. Nah sampai hari ini suara itu Bi yang menguatkan Irma. Apapun yang terjadi, lah emang ke Tuhan Yesus. Bukan karena berkat kita mah Bi. Kebahagiaan banget kita mah ikut Tuhan Yesus deh. Iya. Bener-bener Bi. Jadi suara itulah yang sampai hari ini menguatkan Irma Bi. Aku mengasihimu. Langsung keluar kita teriak, Mama di dalam ada setan. Diam lu, ada orang pindahan. Di dalam ada setan, Mak, tadi ada setan gitu. Ternyata itulah Tuhan itu luar biasa loh Bi. Di samping rumah itu Bi kosong Bi. Jadi kita satu uangan gitu tuh Bi rumah. Rumah kita nyempil-nyempil, Bekasi masuk Gang Pendawa, ada gangnya rumah kita Bi. Nah samping rumah itu kan katanya angker Bi. Tiap orang ngontrak di situ katanya kesurupan. Tiap orang ngontrak ke situ ada buto ijonya. Dia mau ada orang pindahan. Emang siapa mah yang pindah? Tuh orang Batak dari Kalimantan Bi, tuh kan kirim coba. Jadi bukan dari Jakarta, bukan dari Bekasi, dari Kalimantan Tuhan kirim. Dia dengar kita nangis tiap malam. Di pagi-pagi ditanya penasaran, Ibu tiap malam sih dengar perempuan nangis, siapa ya Bu? Itu tuh Neng, anak Ibu udah dibawa kemana aja nggak sembuh-sembuh Neng. Udah ke dukun, ke alternatif nggak sembuh-sembuh. Terakhir pengen ke Pak Haryono tuh, yang penyakit kita ditukar kambing. Kita kagak punya duit buat beli kambing. Untung kagak punya duit Bi. Kita juga mikir mah beli kambing mah. Iya katanya. Tuh tak kambingnya dipotong dibagi-bagiin katanya. Jadi penyakit kita di oper ke kambing. Untung kita kagak megang duit coba. Iya. Coba kasihan kambingnya dong. Kasihan yang dibagiin ya Bi. Katanya kambingnya dipotong dibagi-bagiin. Oh gitu. Kira kasihan kambingnya. Ya puji Tuhan Bi. Terus setelah itu siapa yang membimbing
setelah kamu mimpi dan ada yang membimbing? Kalau ngomongin tentang kata orang Irma pinter, siapa yang ngajarin? Kayaknya lebih ke Roh Kudus, Bi. Lewat prosesnya hidup, dibentuk lah kita sama Tuhan, itu yang bikin kita hikmat deh, Pi, dari Tuhan. Iya. Kalau saudara-saudara saya melihat saya sekarang seperti ini, kok Saifuddin Ibrahim tuh pintar. Pintar itu karena baca Alkitab, karena disertai Roh Kudus. Saya nggak pintar seperti ini dulu, bodoh juga. Tetapi begitu mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab, aduh, mengalir semua pemahaman ilmu itu luar biasa loh. Nah, Irma ini tamat sekolah apa kamu dulu? SMP kelas 2, Pi. SMP kelas 2 cuman, tetapi dia sudah kemana-mana bersaksi dan membawa firman, mendidik anaknya, bahkan dipercaya banyak orang. Nah, sekarang saya menunggu-nunggu untuk kesempatan ketemu Irma karena dia ini termasuk selebritis. Gila. Coba cerita setelah terima Yesus itu bagaimana, apa suka dukanya gitu. Ya, tadinya kan nolak tuh, Bi. Kita nggak mau kan. Tapi itulah, kalau udah Tuhan udah buka, nggak ada yang bisa nutup, Bi. Ya kan kita tolak, dengan gue mati, ngapain pakai minyak gituan gitu kan. Nah, kita dibohongin nih, Pi, katanya kita jalan-jalan yuk, katanya kita mall. Lah kan kita nggak tahu kalau di dalam mall, di gereja kan mall tempat orang belanja. Makanya kita mau ngikut, tapi kalau ke gereja nggak mau, Bi. Ya itulah hikmat dari Tuhan ya, Bi. Makanya kita mau ikut ngomong ke mall, kita mau. Malah dibawa ke gereja. Iya benar. Nyampainya di mall kita ketemu Pak Gilbert. Pertama kali kenal pendeta lo, Bi. Gilbert, lo mauin dong. Iya. Kak, ini gereja, ayo deh masuk. Itu yang ada di otak, Bi. Lu udah sakit mati, lu masuk neraka. Sempet gak mau masuk, Bi. Maksudnya sempet, aduh gue mati masuk neraka nih, gitu kan. Duduknya paling depan, Bi. Percis banget ini sound ini, jadi kita duduk di samping. Ini sound gede banget itu. Kita istighfar, Bi, saking takut masuk neraka. Bener, Bi, yang kita apal aja, kita sih gak pase-pase banget deh kalau ngomongin tentang ini dia kagak pase, cuman takut, Bi. Kita udah sakit parah, masuk gereja udah di otak kita udah takut neraka. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya. Dan merem mata kita nih, Bi. Langsung Pak Gilbert tuh kayak buat semua jemaat, Bi. Tapi sepertinya tuh tangannya ada di atas kepala kita. Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini, karena kuk ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang beban sakit penyakit, datang pada Yesus. Ayat Quran ini dikit-dikit hilang tuh, Bi. Oleh karena bilur-bilurnya di atas kayu salib, kamu yang sakit, kamu sembuh. Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan. Yesus itu siapa ya? Jadi tuh namanya sound depan kita, Bi, jadi kayak orang gedean sound kan, Bi. Yesus itu siapa ya? Gitu. Kita tanpa sadar nangis, Bi. Tanpa sadar nangis. Manusia itu melihat rupa, gitu kan. Tapi Tuhan ngeliat hati kita. Tuhan ngeliat hati kita, kayak nangis gitu, Bi. Salam kiri kanan. Dek lah, Bi, nggak punya teman, Bi. Emak kita aja nggak mau deket, Bi. Nih emak nonton nih, emak kita ntar. Emak, ya lah, Neng. Kalau deket kita bau banget, Neng. Iya, Mak, nggak apa-apa, Mak. 1,5 tahun, Bi. Mati kagak, hidup menderita. Pas masuk gereja, salam kiri kanan Anda. Ya bukan kita nginin orang-orang anak bapak tuh sendiri, Bi. Mayoritas kan orang-orang Cina. Putih-putih deh, Bi. Salaman kita dipegang tangannya, seneng banget, Bi. Salaman, salam kiri kanan Anda. Ke belakang, seneng banget ya gitu punya. Ternyata di gereja itu anak 1,5 tahun gak pernah jingkrak. Coba bayangin aja orang sakit mana ada sih, Bi, jingkrak, Bi. Yang ada kapan gue mati, sembuh kagak, tiap malam sakit di dalam gereja, Bi. Sayang, roh itu kan transfer bener-bener, Bi. Jadi ngikut, Bi, ikutan goyang gitu. Udah nyanyi, akhirnya kita pulang tuh, Bi. Bawa sukacita. Itu kesan pertama. Bener, Bi.
masuk gereja ada Pak Gilbert. Iya. Biar Pak Gilbert juga tahu bahwa Irma ini bertobat karena Gembala Gilbert itu. Pertama kali kenal pendeta. Iya. Ya udah habis itu pulang ayah langsung di depan pintu begini. Kan ditanya sama mama, kemana sih Irma? Hari Minggu kan ayah orang lapangan ayah orang lapangan, jadi bergaulnya tuh luas banget gitu. Tato ada gitu kan. Ya pokoknya begitu deh Pi. Kemana sih Irma? Hari Minggu ikut tetangga sebelah orang Kristen. Otomatis udah pikirannya pasti kita lagi keadaan sakit, otomatis takutnya imannya lemah, pasti diajak ke gereja. Udah langsung deh, kita nggak ngomong apa-apa, mau ngejelasin ayah Irma nggak pernah cari Tuhan. Waktu Irma masuk gereja 100 perak Pi, yang zaman dulu tuh Pi kagak bawa duit sama sekali Pi. Biasanya makan Mak di sana ada pengobatan alternatif tuh, debus apa di lapangan dikasih duit goceng. Lah waktu Irma mau pergi ke mall nggak dikasih duit sama sekali. Mungkin kalau dikasih duit kita pulang Bi. Kalau kita jalan kaki yang ada di jalan kita jatuh dan 27 kilo. Udah akhirnya ayah ngomong ngoceh gitu, gereja. Langsung tahu. Dia langsung tahu, kita belum ngomong aja dia udah langsung gereja Kak. Bawa pakaian kau pergi kau dari sini. Alamak anakku masuk gereja. Apa nggak netesin air mata? Irma mau cerita tapi dia ngoceh mulu. Mau ngejelasin ya Irma nggak pernah cari Tuhan. Irma nggak mau ikut Tuhan Yesus, nggak mau gitu Bi. Tapi ya itulah, Tuhan itu luar biasa. Nggak ada kasih seperti Tuhan Yesus. Manusia yang ayah kita aja mendingan mati kata kita Pi. Aku bunuh kau, mati kau, aku bunuh kau, aku masuk penjara, dibilang dia bangga katanya. Yang penting kita mati. Makanya kita kalau ngomong tentang perdebatan mah ayah kita lebih udah kayak kiai Bi. Sampai mau masuk ke dalam kubur dia ngomong, cerita, kita diajarin. Islam itu agama penyempurna. Kalau orang Kristen mati aja katanya Bi. Kagak ada tuh. Kalau selesai kita meninggal kan ada tuh Bi. Nah katanya kalau orang Muslim kan ada teleponnya. Apa telepon orang Muslim? 3 rakaat. Itulah 5 waktu. Nanti kalau ayah kau katanya mati, tadi bilang gitu, ngomongnya masih sehat Bi, ngomongnya udah ngomongin mati. Nanti kalau ayah kau mati 7 langkah katanya, orang pulang nguburin, datanglah malaikat munkar nakir. Apa yang kau didik sama anak kau? Ditengoknya lah kau di dunia bertepuk-tepuk tangan. Oh dicambuklah katanya ayah. Cutat. Cara kalau kau sembahyang, sholat, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah siksa kubur ayahku. Itulah gunanya anak yang soleh. Berhentilah katanya malaikat Bi, karena anaknya nelpon. Gitu Bi. Kita dengerin dia tuh Bi, dia ngoceh, kita dengerin aja tuh Bi, ayah kita ngoceh. Oh, dia ngoceh terus. Iya ngoceh. Kita cuma di hati kita ingat firman Tuhan. Roh di dalam kita itu lebih besar, roh Tuhan. Tuhan saya nggak ngerti nih, ayo ngomong kayak gini apa, harus kayak gimana, kita jawab. Kita dengerin dia tuh Bi. Itulah gunanya anak yang soleh. Doa anak itu nyampe katanya Bi. Udah tuh Bi ya. Terus dia mau ngomong tiba-tiba nyeletuk. Udah ya. Apa kau kata dia gitu. Mau nanya dong ya. Menurut ayah apa sih arti hidup yang kekal? Semua dunia itu tahu ya, dunia itu cuma sebentar. Hidup yang kekal itu surga dan neraka. Kalau ayah takut masuk neraka, berbuat baik di dunia. Kita ngomong begitu, jadi kita ajarin dari bapak kita. Kalau ayah takut neraka, mumpung masih dikasih nafas, masih sehat, berbuat baik ya, karena tempatnya orang-orang yang masuk surga itu orang-orang baik, dan Tuhan itu maha pengampun. Ngapain harus? Terus apa gunanya dong dibilang hidup yang kekal? Aku bilang gitu. Apinya terus nyala, uletnya terus hidup. Aku ngomong gitu Bi. Terus ayah langsung ngomong gini, wah kurasa kok minum jamu-jamuan. Makanya Irma suka bawa perjamuan kudus. Nyesel pula aku gak sekolahkan kok pengacara. Gitu Bi. Aku dibilang kayak pengacara sama ayah. Jadi tuh dia nggak bisa ngejawab gitu Bi. Dia nggak bisa jawab lah. Orang juga nggak, Pak Kiai aja nggak bisa jawab. Ya kan dia ngomongin neraka, ngomongin surga. Ya kalau takut sama neraka kan berbuat baik Bi. Ya hidup kan jadi berkat. Nggak mungkin lah orang baik masuk neraka gitu. Udah langsung dia tuh debat ituan nggak lama, karena debat ya gitu ya Bi.
ayah meninggal gitu. Nah dari prosesnya ayah meninggal tuh Bi, disitulah Bi Irma diproses. Udah sembuh Bi, udah sembuh tanpa minum obat Bi, nggak dioperasi, baru dioperasi minum obat satu aja enggak. Ini kadang-kadang makanya kalau lagu pujian itu bener-bener luar biasa Bi. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Ini ajaib banget Bi. Jadi bener-bener ngalamin banget, bukan didengar, dibaca. Ya ikut Tuhan itu bukan langsung mulus, langsung kudus, enggak Bi. Tapi sampai hari ini karena kemurahan Tuhan Bi. Tuhan Yesus baik banget. Luar biasa saudara. Ini kesaksian hidup dari Irma ini. Kita dulu sering ibadah di Fokus dulu ya. Iya Bi. Nah, Irma juga sering bersaksi di Fokus bagaimana cerita dia. Fokus itu tempat kaum muslim, mantan muslim beribadah. Tapi tokohnya Junaidi Salat sudah meninggal hampir setahun ini. Maka Fokus pun sudah gak fokus lagi semuanya. Makanya saya punya kesempatan untuk kontak Irma. Dan kita lihat saudara-saudara, memang hidup kita orang-orang murtadin itu semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang kamu bisa buktikan, saksikan tentang kemurahan Tuhan itu sendiri di dalam menampak iman itu? Apakah kapan kamu menikah? Nah balik muslim, nikah Islam, baca 2 kalimat syahadat. Oh, Nih makanya jangan ditiru Bi. Jangan yang pada nonton buat anak-anak muda ya. Jangan Bi. jangan menikah dengan cara itu. Bukan, maksudnya terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Jadi jangan melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan ini benar-benar hidup Bi. Irma aja deh, cukup di Irma, yang lain jangan. Ya hidup kan pilihan. Ya karena kita ngalamin, kita mau berbagi. Jangan. Nggak enak hidup di luar Tuhan. Kenapa? Ya mungkin Irma setelah Irma merenung, hidup Irma karena panggilan buat jiwa kali Bi. Kan namanya Andreas itu tadi di bawah. Suami namanya Andreas Bi. Andreas tapi Muslim. Muslim, neneknya hamba Tuhan, pendeta. Jadi papa sama mamanya berpisah, cerai gara-gara agama. Dia dari kecil ikut mamahnya, 4 bersaudara. Muslim jadinya. Ikut Muslim jadinya. Jadi fanatik sekali Andreas, namanya Andreas. Kita ketemu lah sama dia, udah gak mikirin kawin kita sama Bi. Kita otak kita di keluarga aja. Otak kita fokusnya sama adik, karena ayah udah gak ada. Tiap hari lu kayak kagak lu ikut Kristen, Bi. Lu kayak kagak lu, terus dia orang Betawi. Emang kita ikut Tuhan karena kekayaan. Ikut Tuhan itu bener-bener deh. Apa ya maksudnya, lewat pergumulan, disitulah karya Tuhan bekerja Bi. Ada kan orang ikut Tuhan mungkin ngomongin tentang berkat-berkat di rumah Manggabi. Ini kalau nggak ada Yesus udah gila Bi. Lah dunia Bi. Sampai ya ampun Tuhan, aku nggak mau tertipu sama setan. Kan musuh kita setan Bi, bukan melawan darah dan daging. Kemana aja Bi, mau diangkut, mau keluar rumah, selalu menyaksikan Tuhan itu luar biasa. Anak banyak, nyusu katanya dari bayi, aku nggak ada tuh nih imunisasi. Bener Bi, dari bayi brojol itu anak nggak ada yang disuntik-suntik. Karena udah percaya banget 1000%, bahkan udah hati kita udah melekat sama Tuhan. Di dalam tubuh kita ini udah darah Yesus. Jadi nggak gitu-gituan nggak. Kalau mau sehat, hati yang gembira adalah obat. Itu aja sih Bi. Jadi bener-bener maka kata Tuhan, hikmat melebihi emas dan perak. Udah gak ada yang lain udah. Kita mau ngomongin harta, kalau gak dikasih hikmat makan tolol jadinya Bi. Waduh, itu ada Irma tadi saya terima jadi cucu saya 4 orang. Kecil-kecil banget ya Bi. Kecil semuanya. Luar biasa saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan ibu kamu? Puji Tuhan udah terima. Terundang kemari Mak. Waduh. Ntar Mak di mari Bi itu. Mak besok kalau ini kemari Mak kita. Ya ajak lagi biar dia bersaksi kenapa akhirnya dia bisa terima Yesus Kristus. Karena hidup butuh Tuhan Yesus Bi. Butuh Tuhan Yesus Kristus. Iya kan, kalau lagu setiap jam ya Tuhan
Kalau Irma nggak setiap jam, setiap menit, setiap detik kita butuh Tuhan Yesus. Amin. Butuh Tuhan Yesus, nggak bisa jauh-jauh, Bi. Nggak sanggup jauh dari Tuhan Yesus. Nggak bisa. Ada yang membuat kamu susah nggak jadi orang Kristen? Emang kenapa gitu? Kenapa, Bi? Apa yang membuat kamu susah jadi orang Kristen? Pasti ada dong susahnya. Ya susah, paling kita digituin orang. Dikecewain ada? Tapi kan kita ngomongin ke Kristen itu kan ngomongin tentang kasih, Bi. Jangan sampai, makanya itu tanda tanya tuh Matius 7 ayat 21. Itu kenapa yang udah gelarnya hamba Tuhan, Tuhan bilang nyala daripadaku, aku nggak mengenal engkau. Karena udah menyembuhin, Bi. Itu gelarnya hamba Tuhan loh, Bi. Kita bukan hamba Tuhan. Itu gelarnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan kali. Hamba Tuhan. Ya, aku udah menyembuhkan orang sakit, udah berbuat demi nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang nyala daripadaku. Kenapa bisa begitu? Karena kasihnya itu, Bi. Allah itu adalah kasih. Kasih Allah. Kita mah bukan dibilang hamba Tuhan, bukan pendeta. Tapi kemana kita pergi? Irma tinggal di Rusun Marunda. Kemana kita pergi, lu mau dibenci, kita makin sayang. Karena di situ berkat, Bi. Kita dibenci orang nggak, kita mah ngapain sih, orang nggak rugi, emang kita sakit apa? Kecuali badan kita dicolek aja, kita nggak ngelawan, Bi. Iya. Itu anak ada Tuhan kasih jadinya, Bi. Tentu kamu punya banyak cerita tentang pendeta mantan Muslim. Siapa yang kamu masih ingat? Oh, Papi Hari. Oh, Hari Sunarko. Iya, bener, aduh itu sayang kenapa banget. sih kamu ini terkesan sama Pak Hari Sunarko? Dan dia banyak Irma belajar, Bi. Banyak diberkati juga tuh Papi Hari. Gitu. Iya, sayang banget dia sama Irma. Iya, sayang banget kalau ketemu aja terakhir tuh, kamu tuh kayak teroris ganti-ganti telepon gitu. Iya, sampai kan dikasih buku-buku Abi gitu kan. Nih bukunya Abi nih gini-gini. Diberkati juga gitu. Luar biasa. Kemudian bagaimana proses mama kamu kok bisa terima Yesus? Pasti berantem dulu dong. Bukan berantem lagi, sampai diusir-usir kita, Bi. Ya, lu aja katanya masuk Kristen, adek lu jangan lu bawa-bawa, gitu kan. Lu kaya kagak, jadi dilihatnya kaya enggak. Kalau lu kaya mungkin dia mau masuk Kristen. Cuma setiap kita ngomong sama mama, jadi waktu ayah meninggal, Bi, kita bener-bener WC kita nggak punya, listrik kita numpang sama saya sebelah. Tiap malam emak nangis, gue mau kenapa nggak gue aja dipanggil, kata gitu kan. Ya dari situlah, Bi, kita ngomong ikut ke hamba Tuhan kan dari itu belum, iman Irma belum tumbuh, Bi. Kita diajak ke puncak. Kita ke puncak pengen puasa. Sampainya di sono kan Irma, kalau orang Betawi kan masuk angin ya, Bi. Kalau masuk angin kan kita suka biasa dikerok. Nah nyampe di sono kita kayak masuk angin, dingin banget sampai di puncak. Tante aku nggak mau ke bawah ya tante, kayaknya aku nggak enak badan gitu kan. Yaudah Irma di kamar tuh, Bi. Itu di aula tuh di bawah. Tiba-tiba dia kehilangan duit 20.000. Naik ke atas. 3 orang yang dituduh, Bi, bawa nama Roh Kudus. Coba ini buat yang pada nonton, orang-orang Kristen, jangan begitu. Kalau Roh Kudus itu kan dampaknya, efeknya itu membawa damai, sukacita, ya kan, Bi. Lah kalau dampaknya kayak begini, jadi kan kita kecewa, Bi. Irma, kamu jujur aja sih, gitu-gitu, Bi. Terus kita mau katanya muntah, dipikir katanya itu kuasa gelap, Bi. Iya, Irma mau muntah. Yuk kita turun. Nyampenya di aula, ada 2 orang tuh, Bi, duduknya kayak sila gitu, Bi. Bu Ima sama Bu Yanti. Irma suruh duduk bertiga. Kan kenapa ini ya? Ya itu pada diri. Kenapa ya? Irma kamu duduk di situ ya, kata dia bilang gitu. Kalian ngaku aja deh bertiga, kata dia bilang gitu. Roh Kudus bilang loh, di antara kalian bertiga yang ngambil uang. Bi di situ nangis banget, Bi. Sedih banget kalau inget-inget ke situ. Maksudnya biar kata orang susah gitu ya, Bi. Ya ampun, Bi, nggak pernah kita mau panjang tangan, Bi. Seumur hidup biar kata kita orang susah, nggak pernah, Bi. Ya pasti bilang di antara kalian bertiga Roh Kudus gitu ngomong katanya. Di situ Irma kecewa sama hamba Tuhan.
Akhirnya kita mental jadi penyanyi dangdut. Kan banyak yang belum tahu nih. Baru di Abi doang loh cerita. Iya bener loh, Irma abis dari situ nyanyi dangdut. Pelarian karena dituduh nyolong 20.000. Iya. Tapi ninggalin Tuhan nggak, Bi? Ninggalin Tuhan ya enggak, cuman kecewa. Kok Roh Kudus kayak gitu sih gitu. Sampai begitunya Roh Kudus ya. Iya gitu kan, namanya iman kita belum bertumbuh gitu kan. Akhirnya kita di sono, wah udahlah Bi. Kita jatuh dalam dosa, nggak mikirin nikah, yang kita tahu cuman apa yang gue lakukan cuman buat keluarga. Gue nggak pengen emak sama adik gue nangis. Iya. Berapa lama setelah bertobat kemudian jadi penyanyi dangdut? Ayah meninggal tahun 2005, 2007 Bi. 2 tahun. Iya. Mau kerja kita nggak punya ijazah, Bi. Kan kita kalau kerja pakai ijazah. Kita nggak punya ijazah, bisa nyanyi doang. Gitu, nyanyi juga masih acak-acakan. Ya udah deh, kalau dibilang kalau kata orang mah ratu bangunan kita Bi, ngebor bisa, ngecor bisa, apa bisa kita Bi. Ya namanya nyari duit kita pikirkan gitu. Iya. Iya, luar biasa ya. Bisa-bisanya. Nah, tahun berapa kamu menikah? Tahun 2011 Bi. 2011. Itu pun kita ditangkap. Bukan ditangkap sama Hansip, enggak. Jadi mungkin karena kita anak Tuhan itu kan terang ya Bi. Padahal sering Bi kita datang bawa mobil gitu, kayak Pak Ji Muksin kan, Pak Luis nganterin Irma, tahu rumah Irma di Bekasi, nganterin sampai depan rumah, naik turun mobil, tapi nggak ada yang pernah, mungkin belum ketangkep. Nah sama Andre ini namanya bulan puasa, dia datang malam-malam Bi ngasih makanan gitu. Akhirnya ada tetangga, mana KTP gitu. Cuma 2 minggu kok Bi kenalan cuma 2 minggu, jadi nggak tahu karakternya Andre Bi. 2 minggu kenal, terus gue mau nikah sama dia, saya mau nikah sama dia. Wih, kok mau nikah gitu? Yang nikah kita Syekh Bi di Bekasi, Syekh Maulana. Baca 2 kalimat syahadat. Itu jangan nggak boleh. Jangan. Kasih tahu para penonton jangan menikah di luar Tuhan Yesus Kristus. Aduh, Yesus sudah bayar kita dengan darahnya yang mahal. Jadi jangan deh. Sampai hari ini aja Pi ya. Aduh, ya ampun Tuhan Yesus. Jangan cuma gagal cowok Yesus tinggalin, rugi besar banget. Kalau ngeliat pengorbanan Tuhan di kayu salib itu luar biasa loh. Setiap hari kita digebugin Bi. Sama Andre kita digebugin. Yesus kita tinggalin, kita dipukulin. Coba kalau ngomong ngungkit-ngungkit kita punya masa lalu. Pokoknya kalau nggak ada Yesusnya udah jerit deh nih. Jadi jangan pernah. Awas lo Andre. Sekarang nggak Bi. Ya. Sampai ompong nggak tubuh nih Bi? Sampai ompong gigi kita. Andre kamu. Ya puji nama Tuhan Bi, akhirnya kambuh Bi. Kalau nggak kambuh kita nggak tahu Yesus itu benar-benar. Jadi benar-benar kita ngalamin sendiri Bi. Di luar kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak perlu kita hakimin Bi. Buktinya banyak orang ninggalin Tuhan Yesus, emang enak hidupnya. Firman itu hidup, ini benar-benar. Kita bukan karena kaya. Ini kalau kagak ada Firman Tuhan, kagak ada Yesus, udah gila kali kita. Khawatir anak banyak kecil-kecil, ya. Kita mau keluar, kita kagak mau kan kita nggak bisa diinjus, nggak bekas kanker. Iya Bi, nggak. Nah, saudara penonton, pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh ibu muda ini itu membawa kita untuk bagaimana memilih hidup yang terbaik. Ternyata sekali Yesus tetap Yesus. Benar. Kamu dengan Andre sekarang bagaimana? Kamu jalan hidup
Andre apa ada pekerjaan, terus kamu bagaimana? Iya. Kerja Bi, ikut Puji papahnya. Ya, yang penting bisa mencukupi anak-anak kita dan tetap jangan minta-minta. Apa yang kami lakukan, dan kamu termasuk yang diundang untuk pembukaan Jemaat Murtadin awal tahun ini, bahwa tahun 2022 adalah tahun memenangkan banyak jiwa Indonesia bagi Kristus. Mungkin ada pernyataan terakhir untuk para penonton, silahkan mau ngomong apa. Tetapi sebelum ini masih ada yang mau bertanya, karena saya mau buka dulu dengan penonton. Silakan. Ada yang masuk? Belum. Oh, belum. Apakah mereka sudah menerima link? Yang sudah ada. Oke. Silakan Irma, statement terakhir. Iya. Pokoknya aku sih. Ada orang lagi. Oke, silakan dulu. Satrio tunggu. Takrut. Wahwa tahruj. Oke, silakan. Irma. Iya. Pokoknya menjadi anak Tuhan itu kalau bisa jangan kebanyakan ngomongin firman deh, Bi. Kalau nggak ada buah-buah rohnya, buah roh. Itu aja sih, Bi. Karena kalau ngomongin tentang Yesus Tuhan itu kan adanya di karakter kita, Bi. Orang melihat itu kan di karakter. Gitu aja sih, Bi. Yang penting punya kasih, punya rasa belas kasihan. Jangan jadi batu sandungan juga. Gitu, itu aja sih, Bi. Jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus juga. Jangan sampai ragu-ragu deh. Yang sakit kalau mau sembuh kan banyak, Bi. Orang sakit nih, Bi, apalagi tua. Bukan kita gini, Bi, sekarang dalam nama Yesus sembuh. Kalau menurut Irma, kalau suruh milih mendingan mati, Bi. Bener, Bi, karena mati itu adalah keuntungan. Kalau suruh milih mendingan mati, karena lewat kematian kita melihat Tuhan, Bi, berjumpa sama Tuhan gitu. Jadi udah nggak pengen apa-apa, udah, Bi, udah Tuhan Yesus aja segala-galanya, Bi. Haleluya. Saudara-saudara, cukup dulu untuk live dengan Irma. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Saifuddin Ibrahim Channel untuk membangun kehidupan toleransi dan damai. Terima kasih. Nanti suatu saat kita akan jumpa lagi dalam satu pelayanan. Oh, masih ada? Ada orang yang Pretty Q. Oke, silakan. Ada. Shalom Pak Pendeta. Oh ya, salam. Shalom Bu Irma. Iya. Shalom Tuhan. Wah, luar biasa sekali kesaksian Ibu ini. Ya. Saya sampai yang bisa menelan kok bisa yang ini karena saking asik mendengar. Tapi, halo. Ya. Suara saya jelas? Jelas. Ya, saya untuk statement terakhir dari Ibu Irma itu saya sangat setuju juga sih. Ya. Karena kalau saya melihat di akhir-akhir ini ya, banyak betul itu orang yang berbicara menamakan Tuhan segala macam, bla 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 bla. Tapi belakangnya itu tidak ubahnya mereka dengan orang yang tidak mengenal Tuhan sendiri. Iya, Pak. Statement Ibu yang terakhir itu saya ya pribadi, saya secara pribadi sangat setuju, dan itulah yang saya selama ini yang saya kerjakan. Tidak berbicara banyak tentang firman Tuhan, tapi mari kita hidup dengan berbagai kasih supaya kenapa apa yang Yesus mintakan. Demikianlah perang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat kelakuanmu yang baik. Amin. Saya teringat lagi kata Yakobus, jangan semua orang itu menjadi pemimpin, katanya. Iya. Ya, kita bukan pendengar tapi pelaku, katanya. Nah, apa yang kita lakukan menurut saya yang seperti Ibu itu katakan, Ibu Irma sampaikan tadi, 14, do more.
Saya kira begitu saja dari saya untuk ini Bapak Pendeta sama Ibu Irma. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom. Salam, terima kasih banyak ya. Luar biasa. Ada anak pendeta tega bawa kabur uang MKC. Luar biasa itu orang itu. Saya sedang menunggu itikat baik dia. Ini salah satu contoh. Nggak usah banyak bawa firman Tuhan, nggak usah banyak membawa seolah-olah kita ini orang baik, padahal jahat. Ini luar biasa. Saya lagi kesulitan untuk membantu MKC, dia yang bawa kabur dananya MKC. Nanti saya akan membuat perhitungan dengan dia, karena dia selalu janji mau ketemu, mau mengembalikan uang, tetapi waktu terakhir itu tanggal 7 Januari kemarin nggak datang juga. Ini orang bohong terus. Itu sudah bukan ini. Kamu mempermainkan Tuhan, kamu menipu, sebenarnya nipu diri sendiri. Oke, masih ada lagi yang masuk? Oh, tidak ada. Kami berterima kasih semuanya untuk statement terakhir yang telah membuat kita semua semakin dipakai oleh Tuhan, semakin percaya dengan Tuhan, semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Irma, Iya, Abi, untuk hadirannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin, ya, Abi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.